Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada cara lain, harus Jokowi diseret ke pengadilan. Saya dengan teman-teman KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Jokowi yang korupsi, gantung Jokowi, karena korupsi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi. Jokowi harus diturunkan, Jokowi harus digantung. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. MPR 11 Romawi 98 menetapkan bahwa para presiden, wakil presiden, pejabat negara yang korupsi harus dibawa ke pengadilan. Karena itu setelah lengsernya Soeharto tetap dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian menginginkan Jokowi dibawa ke pengadilan korupsi? Segera ke pengadilan. Perhatikan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, ketika menjadi wali kota Solo, korupsi anggaran pendidikan. Ketika menjadi gubernur DKI, korupsi mobil bus transkota. Ketika jadi presiden, korupsi dana APBN, dana bansos, pembangunan dari Aceh sampai Papua Barat itu dikorupsi. Karena itu tidak ada pilihan lain, Jokowi harus diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kenapa Jokowi harus dibawa ke pengadilan? Sebab pertama, sebelum Jokowi jadi presiden, indeks persepsi korupsi Indonesia itu mencapai 42. Dan ketika 10 tahun kurang lebih Jokowi menjadi presiden, indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 32, minus 10, lebih rendah dari Timor Leste. Itu karena korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan aparatnya. Yang kedua, Jokowi mempunyai andil besar membuat orang Indonesia itu menjadi bodoh. Kenapa? Karena dalam pemerintahan Jokowi, tingkat intelektual Indonesia atau IQ itu hanya sama dengan IQ simpanse, yaitu 78. Kenapa? Karena anggaran pembangunan dari Aceh sampai ke Papua Barat itu dikorupsi oleh rezim Jokowi. Padahal wilayah Indonesia itu 2/3 adalah laut. Bagaimana mungkin orang NTT, bagaimana orang NTB, bagaimana orang Papua, bagaimana orang Sulawesi Selatan itu mengalami penderitaan kekurangan gizi anak-anaknya?
stunting merupakan angka yang sangat tinggi pada urutan yang terakhir di Asia Tenggara sebagai negara yang paling korupsi. Karena itu maka jika korupsi mau diberantas dengan tuntas, tidak ada cara lain, harus Jokowi diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Jokowi. Bersediakah saudara-saudara Bapak Ibu menyeret Jokowi ke pengadilan korupsi? Semangat. Karena itu Undang-Undang Dasar 45 yang baru mewariskan, mewajibkan, mengamanatkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang ditetapkan oleh negara, oleh konstitusi agar supaya menyelesaikan persengketaan antar lembaga, khususnya tentang pemilu, pilpres, pilkada, dan seterusnya. Oleh karena itu maka jika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana surat terbuka yang disampaikan oleh Presiden tadi, maka saya ingin ingatkan kepada para anggota Mahkamah Konstitusi dan Bapak Ibu sekalian, saya dengan teman-teman KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kalau bapak-bapak anggota Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang tidak memperhatikan sejarah masa silam MK, maka hal itu bisa akan berulang kembali. Oleh karena itu kita datang ke situ memberikan dukungan moral, memberikan support kepada anggota MK. Dan dalam sistem ketatanegaraan dalam dunia modern, hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu maka jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya adalah di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta-juta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Dengan itu maka harapan anak cucu kita 2045 bisa terselamatkan dari hutan yang telah tandus, dari laut yang sudah terkotori, dari utang yang meninggi yang mencapai 22.000 triliun, yang itu akan menjadi beban buat kita pada masa depan, khususnya anak cucu kita. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saudara-saudara sekalian, mukadimah dasar 4 yang dibacakan tadi, salah satu substansinya adalah bahwa atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ditunjukkan dengan 2/3 wilayah Indonesia dan laut, yang menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi kelautan kita itu 30.000 triliun, yang berarti 10 APBN. Karena APBN kita tahun lalu 3.000 triliun, berarti APBN kita bisa 10 kali kalau laut kita diolah tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa yang korupsi? Jokowi yang korupsi. Gantung Jokowi. Kita punya hutan tropis kedua terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Tapi ibu-ibu kita
selalu anti beli minyak goreng. Benar? Karena apa? Karena korupsi. Siapa bapak korupsi? Gantung Jokowi. Kita punya 17 tambang di Indonesia terbesar di seluruh dunia. Kalau tambang 17 jenis dikelola dengan benar, maka setiap rakyat Indonesia mendapat 22 juta dari negara. Tapi justru kita sekarang yang membiayai negara. Pajak kita kepada pejabat, pajak kita kepada tentara, pajak kita kepada polisi, pajak kita kepada semua ASN. Kenapa? Karena korupsi oleh Presiden Jokowi. Turunkan Jokowi, gantung Jokowi. Kita punya utang 2024 itu 8.000 lebih, yang diperkirakan akhir Desember 9.000 triliun. Itu utang APBN. Utang non APBN yaitu membayar gaji pensiunan TNI, Polri dan ASN 4.500 triliun. Utang kita untuk membayar utang BUMN itu 8.000 triliun. Jadi Jokowi hari ini menghasilkan 20.000 triliun buat utang negara Indonesia. Kenapa? Karena korupsi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi. Jokowi harus diturunkan. Jokowi harus digantung. Saudara-saudara sekalian, kalau nanti kemudian setelah selesai apa saja urusan Pilpres 01, 02, 03, tanggung jawab kita adalah harus mendorong, memberhentikan, memaksa Kojoyo mundur dari kekuasaan. Betul. Karena berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 1999, Jokowi telah melakukan apa yang disebut dengan korupsi nepotisme, yang ada iparnya memaksakan agar supaya kemenangannya Gibran menjadi cawapres. Jokowi juga melanggar pasal 31 dasar, pasal 31 Undang-Undang Tindak Korupsi, pasal 2 tentang menyalahgunakan jabatan wewenang sehingga dia cawe-cawe, maka kemudian tidak ada pilihan lain, harus dipenjarakan. Bersedia untuk terus perjuangan sampai bulan Mei, sampai bulan Agustus, sampai bulan Oktober, saat kita jangan biarkan Jokowi serah terima jabatan di istana atau di Senayan, tapi kita harus menyelesaikan dia sebelum pergantian kepemimpinan pada bulan Oktober 2020.